Build your opponent a golden bridge to retreat across. Memasuki hari ke-100 invasi Rusia atas Ukraina, terlihat sebuah BMP-1 yang tampak melintasi hutan di mana dengan tiba-tiba disergap oleh sebuah roket anti-tank. BMP-2 pun hancur berantakan disengat oleh rudal tersebut. Mengingat banyaknya alutsista modern yang dimiliki Rusia, mengapa masih menggunakan tank ringan bernama Bonevaya Mashina Piechota atau BMP tersebut? Meskipun BMP-1 adalah desain revolusioner, persenjataan utamanya 2A-28 Grom dan peluncur ATGM-9S428 mampu menembakkan 9M14 Malyutka atau dengan nama NATO AT-3A Seger dan 9M14M Malyutka M atau AT-3B Seger B. ATGM dengan cepat menjadi usang. Oleh karena itu, Uni Soviet memutuskan untuk memproduksi versi BMP-1 yang diperbarui dan ditingkatkan. Penekanan utama yang didapatkan pada peningkatan persenjataan utama. Pada tahun 1972, pekerjaan sedang dilakukan untuk mengembangkan versi perbaikan dari BMP-1. Selama debut tempurnya dalam Perang Yom Kippur, BMP Mesir dan Suriah terbukti rentan terhadap serangan senapan mesin kaliber 50 di samping dan belakang dan terhadap senapan recoil M40 106 mm. Meriam 73 mm terbukti tidak akurat lebih dari 500 meter dan rudal 9M14 Malyutka tidak dapat dipandu secara efektif dari batas menara. Beberapa tim teknis Soviet dikirim ke Suriah setelah perang untuk mengumpulkan informasi. Pelajaran ini dikombinasikan dengan pengamatan perkembangan IP Barat, menghasilkan program pengganti BMP asli pada tahun 1974. Produk pertama dari program ini adalah peningkatan BMP-1P yang dimaksudkan sebagai pengganti sementara untuk mengatasi masalah paling serius dengan desain yang ada. Peluncur granat asap ditembakkan ke bagian belakang turret dari sistem rudal 9M14 Malyutka yang dipandu secara manual diganti dengan sistem 9K111 Fagot atau 9M113 Konkurs yang dipandu secara semi otomatis. BMP-1P diproduksi pada akhir 1970. BMP-1 yang ada secara bertahap ditingkatkan ke standar selama tahun 1980-an. Persenjataan utama adalah turret dengan meriam otomatis 2A42 30 mm yang distabilkan dengan umpan amunisi ganda yang menyediakan pilihan amunisi 3U-BR6 APT dan 3U-OR6 HET atau 3U F8H dan 9M113 Konkurs ATGM. Memiliki tingkat tembakan yang dapat dipilih baik lambat pada 200 hingga 300 putaran per menit atau cepat pada 550 putaran per menit. Ini memberikan waktu tembakan terus-menerus 100 sampai 150 detik atau hanya 50 detik tergantung pada laju tembakan yang dipilih. Sebelum kehabisan amunisi, stabilisasi asli memberikan akurasi yang wajar hingga kecepatan sekitar 30 km per jam. Amunisi APT dapat menembus lapis baja 15 mm pada 60 derajat pada ketinggian 1500 meter. Putaran tungsten APDST baru dapat menembus 25 mm pada jarak yang sama. Beban amunisi tipikal adalah 160 amunisi AP dan 340 butir amunisi HE. Amunisi ditempatkan di dua nampan yang terletak di lantai belakang turret. Pistol dapat ditembakkan pada stasiun komandan atau penembak. Penglihatan 1PZ3 komandan dirancang secara khusus untuk operasi anti pesawat, dikomandasikan dengan ketinggian maksimum 74 derajat. Memungkinkan meriam 30 mm digunakan secara efektif melawan helikopter dan pesawat terbang lambat. Turret melintasi dan elevasi dukung dan dapat melintasi 360 derajat dalam 10,28 detik dan meningkatkan kemampuan melalui 74 derajat dalam 12,33 detik. Mengisi ulang meriam 30 mm BMP-2 bisa jadi agak bermasalah dan bisa memakan waktu hingga 2 jam. Bahkan jika amunisi sudah disiapkan, meriam biasanya hanya digunakan pada kecepatan tembakan yang lambat. Jika tidak, asap dari senjata akan menumpuk di turret lebih cepat daripada yang dapat dikeluarkan dari kipas ekstraktor. Jangkauan efektif meriam 30 meter adalah 1.500 meter terhadap lapis baja, 4.000 meter terhadap sasaran darat, dan 2.500 terhadap sasaran udara. Senapan mesin koaksial 7,62 mm PKT dipasang di sebelah kiri meriam 30 mm. 2.000 butir amunisi dibawa untuk itu. Di atap turret ada peluncur ATGM
Pada kendaraan Rusia ini menembakkan rudal 9M113 Konkurus. Pada model ekspor biasanya menembakkan rudal Fagot 9K111. Sebuah ground mount untuk rudal di bawah memungkinkan untuk digunakan jauh dari kendaraan. Rudal tersebut merupakan peningkatan substansi pada rudal 9M14 Malyutka yang digunakan pada BMP-1, baik dalam jangkauan dan akurasi. Di belakang turret adalah kompartemen pasukan yang menampung 6 pasukan. Yang ketujuh duduk tepat di belakang pengemudi. Pasukan duduk saling membelakangi sepanjang bagian tengah kendaraan. Di setiap sisi kompartemen ada 3 lubang tembak dengan periskop. Akses ke kompartemen adalah dengan 2 pintu belakang yang menampung tangki bahan bakar. Kedua pintu memiliki periskop integral. Pintu kiri memiliki port tembak. Selain senjata utama, ia dapat membawa peluncur rudal permukaan ke udara portabel dan 2 rudal, serta peluncur RPG dan 5 peluru. Kendaraan ini dilengkapi dengan sistem NBC, overpressure pass, dan sistem pencegah kebakaran, serta membawa GIM Kompas GPK 59. Dengan dijejalinya BMP dengan persenjataan tersebut, maka wajarlah tank angkut personil ini masih dipertahankan hingga saat ini. Demikian ulasan tentang BMP 12. Silahkan like, subscribe, dan bunyikan loncengnya.